Oke, kembali lagi bersama saya Nini Rahayu M. Ahmad. Oke, saya dari Universitas Khairun Ternate, jurusan Ekonomi dan Prodi Akuntansi kelas 1C. Dalam video ini saya membuat tugas atau ujian tengah semester dari bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk dalam soalnya. Soal yang pertama, arbitrer, unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Yang kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Dan yang terakhir, kelima, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Sekarang kita menjawab dari soal 5 di atas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu arbitrer, unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Oke, yang pertama, bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, sewenang-wenang, maka suka, berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi atau air dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda cair yang dipakai. Contohnya, kuda yang disebut oleh orang. Oke, yang kedua yaitu bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Sebagai contoh, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa binatang tersebut disebut gajah, tidak disebut gaji atau gujah. Dengan kata lain, pemberian nama terhadap suatu benda itu dilakukan sesukanya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat mana suka, bergantung, penurut, atau penggunanya bahasanya. Oke, contoh yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya, sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbitrer, mana suka. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Sekarang kita masuk di jawaban nomor 2. Soalnya adalah, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Menurut saya mengapa? Karena bahasa Melayu cepat berkembang di Indonesia karena sederhana dan mudah dipelajari dan tidak mengenal tingkatan bahasa. Dan bahasa Melayu juga mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu bersifat reseptif, mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain maupun bahasa asing. Bahasa Melayu diterima oleh suku-suku di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sebagai puncak pernyataan lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Oke, soal nomor 3. Secara singkat, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jawabannya,
Kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia, sebagai identitas nasional, sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai alat komunikasi penghubung antar budaya dan daerah. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam. Di antaranya adalah yang pertama, ragam dialek. Contoh, gue udah baca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar. Contoh, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi. Contoh, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ragam tak resmi. Contoh, saya sudah baca buku itu. Kedua, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam, di antaranya ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, ragam sastra. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Dia hukum karena melakukan tindak pidana atau ragam hukum. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ragam bisnis. Cerita itu menggunakan unsur flashback atau ragam sastra. Anak itu menderita penyakit ksior. Ragam kedokteran. Ketiga, ragam lisan. Ragam lisan adalah didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Ciri-ciri ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan adalah sudah saya baca buku itu. Oke, soal yang terakhir yaitu apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, hiperkoreksi merupakan penggunaan kata atau frasa suatu bahasa secara tidak baku oleh karena tindakan hiperkoreksi atau hiperkorek. Kata atau frasa secara berlebihan sehingga justru menjadi salah. Contohnya, kata terima kasih terkadang dikoreksi oleh beberapa orang secara berlebihan menjadi terima kasih, karena menganggap bahwa kedua kata seharusnya disatukan, atau karena maknanya akan menjadi berbeda bila tidak disatukan. Padahal kata terima kasih tidak dikenal dalam KBBI sehingga menjadi tidak baku. Yang kedua, pleonasme merupakan penggunaan bahasa secara tidak baku oleh karena penambahan kata-kata dalam kalimat yang memiliki makna yang sama sehingga menjadi berlebihan. Contohnya, beberapa orang menggunakan kata keterangan, sangat, dan sekali sekaligus untuk mendeskripsikan parameter kualitas yang sangat tinggi. Padahal kata sekali dan sangat sebagai kata keterangan memiliki makna dan penggunaan yang sama. Oke, yang terakhir yaitu istilah kontaminasi dalam berbahasa Indonesia. Dapat dipadankan dengan istilah keracunan atau keracuan. Istilah keracuan berasal dari kata dasar rancu yang berarti kacau. Jadi kontaminasi atau keracuan berarti kekacauan. Kontaminasi adalah percampuran yang tidak disengaja. Kontaminasi dalam ungkapan adalah percampuran bagian ungkapan yang satu dengan yang lain. Percampuran tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Gejala kontaminasi dibedakan menjadi 3, yaitu kontaminasi kalimat, kontaminasi bentuk frase, dan kontaminasi bentuk kata.